bersyukur alhamdulillah. Marilah sama-sama kita ucapkan kehadirat Allah SWT yang mana telah memberi kita kesehatan sehingga kita masih bisa bersama-sama untuk berkumpul di perpustakaan kita ini dalam acara aksi nyata praktek baik oleh Bu Nikman dengan judul Diseminasi Budaya Positif. Selawat dan salam tidak lupa kita hadiahkan buat Nabi besar kita Muhammad SAW dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Baik, saya bacakan tertib acara pada siang hari ini. Yang pertama, pembukaan oleh protokol yang dianggap sudah selesai. Yang kedua, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kepada Ibu Evita, boleh dipimpin. Hadirin, silakan untuk berdiri. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin, silakan duduk kembali. Berikutnya acara yang ketiga yaitu sambutan oleh kepala sekolah. Kepada Ibu Imelda dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini kita masih dapat bersama-sama berkumpul di ruang perpustakaan kita ini dalam rangka kegiatan yang akan Ibu Nikman Taja pada hari ini, yaitu mengenai diseminasi budaya positif dalam rangka melengkapi kegiatan dari guru penggerak. Ya, salah satunya inilah Bu Nikman ya. Beberapa waktu yang lalu juga sudah. Ini untuk tahap keberapa nih Bu Nikman? Dan banyak lagi modul-modul yang lain. Selawat berangkai salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu guru yang saya hormati, juga kepada Ibu Nikman yang sama-sama kita banggakan ya, sudah sampai sejauh ini kegiatannya. Mudah-mudahan Ibu Nikman ini berhasil menjadi guru penggerak dan apa yang dicita-citakannya tercapai dan sukses ke depannya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan ini juga menjadi pemicu motivasi
bagi kita semua. Ya, mungkin setelah Ibu Nikman ini selesai, ada mungkin tahap berikutnya, yaitu gelombang berapa lagi Ibu Nikman? Gelombang ke-12 untuk guru penggerak. Mudah-mudahan nanti setelah melihat kegiatan yang telah Ibu Nikman laksanakan ini, termotivasi bagi kita semua untuk ikut dalam guru penggerak. Amin. Amin ya Rabbil Alamin. Mudah-mudahan beriman ya, jadi motivasi bagi kami ini semuanya untuk dalam guru penggerak. Dan juga kami di sini juga Ibu Nikman adalah salah satu baru guru kita di sini ikut guru penggerak. Ya, di SMP 4 Rambah ini baru Ibu Nikman lah ya yang ikut guru penggerak. Ya, mudah-mudahan sukses Bu Nikman dalam kegiatan guru penggerak ini nantinya bisa menyalurkan kepada kami semua ini ilmu yang telah didapatnya, sehingga kami pun nanti bisa seperti Ibu Nikman. Ya, mungkin hanya itu yang bisa dapat saya sampaikan. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Imelda. Selanjutnya, agar acara ini berjalan dengan lancar, sukses sampai akhir nanti, kita dengan doa. Kepada doa kami minta kesediaan dari Ustadz Dasri. Kepada Ustadz kami persilakan. Doa apa? Doa apa namanya? Sukses, kelancaran. Ini adalah Depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita sama-sama berdoa kepada Allah SWT. Semoga acara hari ini yang dilaksanakan oleh Ibu Nikman Hani dapat berjalan dengan lancar sesuai yang diharapkan. Amin ya rabbal alamin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat kulluhum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Alim. Pada siang hari ini kami berkumpul di ruangan pustaka SMP Negeri 4 Rambah ini ya Allah, dalam rangka melaksanakan acara sebagai guru penggerak Ibu Nikman Hani. Ya Allah, berilah kelancaran padanya dalam melaksanakan acara ini. Jadikanlah dia guru penggerak sesuai dengan apa yang diharapkan. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang maju dalam dunia pendidikan, maju dalam melaksanakan tugas kami dalam pendidikan, proses belajar mengajar di SMP Negeri 4 yang Rambah yang kami cintai ini. Ya Allah, jadikanlah kami guru-guru profesional yang maju, yang berwawasan dalam rangka mencerdaskan anak-anak kami, anak-anak bangsa ini ya Allah ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, bantulah kami dalam dunia pendidikan ini ya Allah. Tiada daya upaya kecuali bantuan dan pertolongan ya Allah ya Arhamar Rahimin. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Dasri sudah memandu doa. Semoga acara praktek baik oleh Bu Nikman pada siang hari ini berjalan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya masuk ke acara inti, yaitu pembeberan atau pembahasan tentang aksi nyata praktek baik diseminisasi budaya positif oleh Bu Nikman. Kepada Bu Nikman dipersilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini. Bapak Ibu guru masih bisa meluangkan waktunya dalam agenda aksi nyata atau berbagi praktik baik sebagai salah satu tugas yang diberikan oleh Balai Guru Penggerak untuk pendidikan guru penggerak pada modul 1.4 yang membahas mengenai budaya positif. Sebelumnya yang saya hormati Ibu Kepala SMP Negeri 4 Rambah, Bapak Ibu guru semua yang masih meluangkan waktu untuk mendapatkan ilmu atau apa yang sudah saya pelajari pada modul 1.4 mengenai budaya positif. Masih semangat Bapak Ibu? Kalau saya katakan SMP Negeri 4 Rambah luar biasa, oke? SMP Negeri 4 Rambah Luar biasa. Oke, semangat. Terima kasih kepada Bapak Ibu hebat semua. Baik, masuk kita ke materi, yaitu modul 1.4 aksi nyata berbagi yang akan dipaparkan oleh saya sendiri, Nikmanani SPD, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMP Negeri 4 Rambah. Oke. Pertanyaan yang pertama, kalau kita membahas atau Bapak Ibu semua mendengar kata budaya positif, apa yang terpikir atau apa yang ada dalam pikiran Bapak Ibu sekarang? Apa yang tergambar dari kata budaya positif? Iya, budaya positif itu seperti apa ini? Apa contohnya? Kebiasaan yang bermanfaat. Kebiasaan baik yang bermanfaat banyak Pak. Contohnya? Ya, mengucapkan salam, terus buang sampah pada tempatnya ya. Itu salah satu budaya positif. Pertanyaan pemantiknya, menurut pertanyaan ini, apakah Bapak Ibu setuju atau tidak? Apakah hukuman itu dapat mendisiplinkan anak? Oke, kita lihat hukumannya. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah, apakah itu dapat meningkatkan disiplin anak? Bisa. Yang ketiga, memberi penghargaan, apakah itu dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Ya. Apakah Bapak Ibu sudah tahu mengenai restitusi segitiga atau segitiga restitusi? Oke. Nanti setelah kita mengenal budaya positif ini, nanti Bapak Ibu akan tergambar apakah hukuman itu dapat mendisiplinkan anak, apakah motivasi itu bisa meningkatkan motivasi belajar anak. Nanti setelah kita mengenal tentang budaya positif, maka akan terjawab oleh Bapak Ibu sendiri semua. Apa yang kita tahu tentang budaya positif? Dalam budaya positif itu ada 6 yang harus kita ketahui. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi
teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Kemudian restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi tentang 5 posisi kontrol guru. Yang keenam, segitiga restitusi. Apa restitusi ini? Bu, apa restitusi? Restitusi itu kita bertahap ya Pak. Nanti dia kalau aturan itu dari mulai kita mengenal dulu disiplin positif itu apa, nilai-nilai kebajikan itu apa, segitiga restitusi itu yang ditanamkan, yang diinginkan oleh Kementerian Pendidikan untuk yang kita tanamkan untuk anak. Jadi pendidikan sekarang mengajarkan kita untuk tidak memberikan hukuman dan motivasi lagi, tetapi dengan membiasakan budaya positif ini yang harus kita tanamkan di sekolah. Artinya kita menghindari hukuman dan motivasi. Tuh. Ketika nanti anak bermasalah, dia menggunakan segitiga restitusi. Nanti saya jelaskan sampai terakhir. Lanjut, Bapak Ibu. Disiplin positif. Menurut William Glaser, yang kita pelajari tadi budaya positif itu menurut pendapat dia. Oke, pertanyaan pemantiknya. Budaya positif. Apakah di sekolah kita ini ada salah satu contoh budaya positif yang kita tanamkan? Ada. Contoh mungkin membuang sampah pada tempatnya, kebersihan, ya. Nah, salim sebelum masuk kelas. Oke. Ya, itu salah satu budaya positif. Sekarang saya minta kepada Bapak Ibu, kita membuat perubahan untuk paradigma terlebih dahulu. Memang, ya, budaya positif itu ada dalam sekolah kita. Akan tetapi mungkin tidak terlalu kita tanamkan lagi kepada siswa. Oke, jadi memang saya pun dalam tahap belajar untuk merubah cara proses pembelajaran. Oke. Coba Bapak Ibu, Bapak ada sebuah benda digenggam di tangan. Benda itu boleh dengan temannya. Teman di samping coba buka tangan temannya tuh. Apakah bisa satu orang guru dia punya satu benda di tangannya. Ya. Oke. Yang satu orang guru dia mencoba membukanya. Coba. Iya. Sampai terbuka. Bisa nggak terbuka? Tidak. Ya. Bisa nggak terbuka? Bisa. Mau siapa yang lebih kuat? Ya. Tapi ketika kita membuka genggaman tangan ini, apakah bisa menggunakan kekuatan, ya? Atau kalau misalnya saya genggam ini, ditarik, pasti dengan kekuatan. Atau dia bisa buka sendiri dengan kekuatan. Harus dengan kekuatan saya buka ini. Kalau saya gini kan? Kalau kita sendiri tidak. Berarti kalau dengan ini dengan apa dia? Kemauan sendiri atau kesadaran diri. Sama dia dengan untuk menerapkan disiplin positif tadi. Ibarat kata, ketika kita ingin menerapkan disiplin positif dengan kekuatan semaksimal apapun, memang dia akan terbuka, tetapi tidak akan lama di dalam
diri anak. Begitu juga kalau dengan kesadaran kita tanamkan kepada anak untuk melaksanakan budaya positif itu, pasti dia akan mau. Itu perubahan paradigmanya. Ya, tapi kenyataannya saya selaku anak membuka sendiri nak mau, dibuka orang pun nak mau, tetap juga. Belum ada kesadaran. Itulah tujuan kita sebagai guru, Pak. Karena guru menurut Ki Hajar Dewantara itu menuntun, bukan menuntut. Kalau menuntun berarti mengarahkan anak, itu harapan dari Ki Hajar Dewantara. Makanya kalau takkan mungkin disampaikan orang bahwa guru adalah untuk mencari pahala yang paling besar. Kita memang menginginkan anak itu harus seperti ini, harus ini dia. Kita ikuti alur anak itu sesuai dengan bakat dan karakternya masing-masing. Sama seperti tadi tangan kita sendiri. Kalau bukan karena kesadaran anak itu sendiri, kita tidak akan bisa membukanya. Makanya kita dituntut sebagai guru untuk memberikan pemahaman mengenai budaya positif itu kepada anak. Apa itu disiplin? Apa makna disiplin? Disiplin itu berasal dari bahasa Latin yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini diambil dari murid-murid Socrates Plato. Disiplin menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Selama ini kita berpikir disiplin itu adalah aturan, peraturan yang harus dipatuhi oleh peserta didik atau anak murid. Kita buat aturannya ini, gitu, kan? Nilai-nilai kebajikan adalah sifat manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Kita membuat disiplin itu memiliki tujuan. Misalnya, tidak boleh datang terlambat, ya kan? Tujuannya biar anak tepat waktu. Tapi kadang anak tidak tahu kalau tujuannya itu. Yang dia tahu misalnya terlambat. Tuh. Nilai-nilainya itu bersifat universal. Apa saja nilai-nilai kebajikan yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila? Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, berkebinekaan global, bergotong royong, kemudian kreatif. Kalau bisa kita membuat salah satu disiplin itu harus memiliki nilai-nilai kebajikan yang ini. Ada termasuk ke dalam nilai kebajikan sesuai profil pelajar Pancasila. Mungkin Bapak Ibu ada juga sedikit mengetahui tentang kurikulum merdeka kita yang menuntut kita untuk menanamkan profil pelajar Pancasila itu, kan? Memang mungkin untuk pertamanya sulit untuk kita terapkan, namun mau tidak mau kita harus
mengikuti perkembangan dunia pendidikan sekarang. Yang kita sebagai guru harus dituntut untuk menanamkan profil pelajar Pancasila itu kepada siswa-siswi kita. Lanjut, masuk mengenai teori motivasi perilaku manusia. Saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu semua. Apakah Bapak Ibu semua dalam proses pembelajaran atau ketika memberikan di dalam kelas ada atau tidak memberikan motivasi? Pasti ada. Motivasinya itu dalam bentuk apa? Apakah dia hadiah atau nasihat, nilai? Ada Bapak Ibu? Ada dalam bentuk hadiah, nilai. hadiah, nilai. Oke. Kalau hadiah banyak nih Bapak ya. Kalau hadiah. Banyak diduitkan. Oh. Oke. Mungkin ada di kita Bapak Ibu untuk memberikan penghargaan itu sebagai motivasi. Teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Kadang siswa-siswi itu dia terpicu untuk melakukan sesuatu itu untuk mengharapkan penghargaan dari kita atau hadiah. Kalau dia menghindari ketidaknyamanan itu motivasi eksternal. Untuk mendapatkan imbalan itu juga motivasi eksternal. Tapi ketika dia menghargai diri dia sendiri itu dari motivasi internal. Kalau Bapak Ibu yang memberikan motivasi berarti eksternal kepada siswa itu. Tapi kalau siswa itu berhasil dia, misalnya kita ulangan harian, dapat nilai tinggi dia, berarti motivasinya untuk diri dia sendiri, internal dia. Tapi kalau misalnya bagi yang nanti dapat nilai tinggi, Bapak kasih atau Ibu kasih hadiah, nah itu motivasi eksternal. Ini dia. Merdeka. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi disiplin, penanaman disiplin ini kita menuntut anak itu bukan menaati aturan yang kita buat, tetapi untuk diri dia sendiri terutama. Itu yang tadi perubahan paradigma yang kita contohkan untuk menggenggam tangan tadi. Kalau siswa itu sudah mampu untuk memerintah atau memimpin dirinya sendiri, dia akan tahu tujuan hidup dia itu seperti apa yang harus akan dilakukannya. Apakah perbuatan dia seperti ini mencerminkan kepribadian dia yang baik atau tidak? Lanjut, masuk kita mengenai, ini pertanyaan. Tadi Bapak bertanya, apa itu restitusi? Itu dia. Apa itu restitusi? Ini dia. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Maksudnya di sini restitusi itu siswa itu sendiri yang mengkondisikan diri dia sendiri. Kesadaran tadinya. Ya, kesadaran tadi. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid
untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, ini dia restitusi. Artinya ke diri siswa. Kita memberikan pemahaman kepada siswa, dia itu seperti apa, agar dia bisa menyelesaikan dirinya sendiri. Ketika misalnya dia berbuat salah, jadi dia tahu apa dia yang harus lakukan. Kita hanya mengarahkan dia, apakah kesalahan dia itu sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang tadi? Apakah yang dia lakukan itu sesuai dengan aturan sekolah yang sudah kita buat? Atau misalnya sesuai dengan aturan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang dibuat di kelas masing-masing? Nah, itu dia. Kemudian dalam untuk sekarang kita pun dituntut untuk membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Tidak ada lagi aturan kelas. Kesepakatan kelas dan keyakinan kelas itu mungkin Bapak Ibu udah ada yang mempraktekkannya di PMM, ya kan? Atau yang kemarin di PMM ada yang PMM budaya positif, pasti ada membahas mengenai ini. Itu dia. Ciri-ciri restitusi. Ada 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran dan bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasar tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Budaya positif ini adalah salah satu yang harus kita lakukan perubahan dalam lingkungan sekolah kita. Memang ya, kalaupun misalnya saya sendiri yang melakukannya, mungkin itu tidak akan terjadi di sekolah ini. Memang harus butuh kerjasama dari rekan-rekan semua. Lanjut, masuk kita mengenai keyakinan kelas. Nanti kita ada boleh kok sesi diskusi, artinya kita saling berbagi, karena kan di awal tadi kan berbagi praktek baik. Di sini kita tidak ada yang benar, tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Sama-sama, sama seperti Bapak Ibu, saya pun masih banyak belajar dalam materi budaya positif ini. Masuk mengenai keyakinan kelas. Sekarang saya bertanya, ada yang tahu dengan maksud keyakinan kelas atau pernah dengar nak kata keyakinan kelas? Pernah. Keyakinan kelas itu ibarat kata apa? Sama kalau dulu namanya aturan. Kalau sekarang, kalau aturan itu kita yang buat. Misalnya dengan siswa, wali kelas, ya misalnya dengan wali kelas kan, ya. Tidak boleh buang sampah sembarangan, itu aturan. Tapi kalau keyakinan kelasnya, buanglah sampah pada tempatnya. Ya, oke. Kalau aturan itu wali kelas yang menetapkan. Tidak boleh terlambat.
tidak boleh membuang sampah. Itu ya. Kalau keyakinan kelas itu kita mendiskusikannya dengan murid. Mau minum, Bu? Minum dulu Bu, capek. Siapa ya? Baca surat pagi Ibu. Jaga kesehatan. Oke, baik, lanjut Bapak Ibu. Kenapa tidak aturan saja? Kenapa harus keyakinan kelas namanya? Kenapa tidak aturan namanya? Kenapa harus keyakinan kelas? Kalau aturan itu yang tadi saya sampaikan, itu berdasarkan yang disampaikan oleh wali kelas. Kalau keyakinan adanya hasil diskusi atau kolaborasi dengan siswa. Ini dia mengapa kita tidak memilih peraturan harus menggunakan helm bila berkendaraan roda 2. Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Oke. Budaya positif itu, ini dia langkahnya yang harus. Peraturan kelas, keyakinan kelas, lingkungan positif, baru terjadi yang budaya positif. Ini salah satu contoh keyakinan kelas dan kesepakatan kelas yang harus kita buat, atau harus, mungkin kalau semester ini tidak mungkin bisa lagi kan, atau bisa kita implementasikan besok di semester besok di tahun ajaran baru. Membuat keyakinan kelas, kemudian kesepakatan kelas. Misalnya keyakinan kelas itu datang ke sekolah tepat waktu, kemudian awali pembelajaran dengan doa, yang ketiga belajar dengan merdeka dan bahagia, yang keempat peduli sesama, yang kelima siap kerja mandiri dan kolaborasi. Kesepakatan kelasnya, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kalau dia saling menyayangi, pasti saling menghargai. Saling menghargai maka tidak akan mengganggu teman, tidak akan mengejek teman. Yang ke B, kami murid yang semangat belajar. Sepertinya kalau yang ini itu yang kurang dalam lingkungan sekolah kita. Atau mungkin saya sendiri semangat belajar anakku kurang. Nanti kita lihat apa pengaruh semangat belajar itu kurang. Nanti ada dia di kebutuhan dasar anak. Yang ketiga, kami murid yang peduli dengan teman. Ini kesepakatan, salah satu contoh kesepakatan atau keyakinan kelas yang dibuat. Atau masing-masing wali kelas boleh membuat kesepakatan atau keyakinan kelas di kelasnya masing-masing. Atau bagi kami Bu yang guru mata pelajaran bagaimana? Boleh tidak kita membuat keyakinan kelas pada mata pelajaran kita? Boleh, ya, tidak masalah. Keyakinan kelas itu salah satu yang mendekatkan kita dengan murid. Artinya mereka yang membuat aturan dan mereka juga yang menaatinya. Kita membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas itu berdasarkan kemauan mereka, tapi tetap juga kita pantau. Jangan sampai kami mau tidur-tiduran aja Bu, itu tidak
keyakinan kelas nama. Tuh. Keyakinan kelas itu yang mengarah kepada budaya positif. Ini salah satunya, contoh misalnya, ini peraturan, ini keyakinan kelasnya. Selalu kembalikan buku ke tempatnya, berarti dia bertanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Iya, menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nah, menghormati orang lain dan komitmen diri dia sendiri. Ya. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Keselamatan, ya, keselamatan, kemudian menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran. Menghormati orang lain atau bersabar. Bergantian atau menunggu giliran ini antri, ya. Nah, kadang banyak dari kita kadang di Pertamina aja lah kadang, ya kan? Itulah dia. Itulah yang harus kita tanamkan kepada peserta didik kita untuk budaya antri. Yakinlah Bu, kalau kita sabar, memang mungkin ya sabar untuk menghadapi siswa-siswi ini yang memang butuh kesabaran yang luar biasa. Tapi dan percayalah itu adalah pahala kita yang selalu akan mengalir. Kemudian gunakan masker, kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Keselamatan atau keamanan. Tuh ini salah satu contoh-contoh peraturan dan ini keyakinan kelasnya. Ini dia, hukuman dan penghargaan. Dihukum oleh penghargaan. Sebenarnya hukuman dan penghargaan itu kalau sekarang sudah mulai dihindari, ya kan? Apalagi yang namanya penghargaan. Makanya tidak dibolehkan lagi juara 1, juara 2, ya, tidak digunakan lagi. Karena tetapi apresiasi kalau tidak salah namanya. Iya. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan menghukum. Penghargaan mengurangi kecepatan. Penghargaan tidak efektif. Penghargaan merusak hubungan. Dihukum oleh penghargaan. Penghargaan menurunkan kualitas. Penghargaan mematikan kreativitas. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Nih, tindakan guru. Ini misalnya salah satu. Apakah dia hukuman atau konsekuensi? Kalau dia hukuman berarti lawannya konsekuensi. Tindakan guru misalnya, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu merupakan hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat. Itu hukuman. Murid diminta push up karena tidak menggunakan masker. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Kenapa bisa konsekuensi? Tanggung jawab. Iya, tanggung jawab karena dia yang merusak kertas temannya. Oke. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak
Ini mungkin dibuka sepatu ini kalau nggak salah ya. Disuruh membuka sepatunya karena tidak menggunakan sepatu hitam. Hukuman. Melakukan pemanasan sendiri karena terlambat 10 menit. Belajar PJOK. Konsekuensi. Oke. Memang agak sulit ya membedakan antara hukuman dan konsekuensi. Kalau dia hukuman itu dia lebih ke fisik. Tapi kalau dia motivasi itu diri dia sendiri yang memperbaiki kesalahan itu sendiri. Nih, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nih, hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Kemudian anak membenci kedisiplinan, paksaan kalau hukuman itu. Kemudian mendorong anak menyakiti diri sendiri, konsep diri yang buruk. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Itu hukuman. Kalau konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Tadi seperti contohnya, dia menumpahkan air ke lantai karena dia yang menyenggol. Konsekuensinya pasti harus dibersihkan. Jadi harus terjadi. Lebih apa Bu Nomi? Oke, ya, lebih rasa tanggung jawab. Kemudian membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Anak menghargai disiplin. Kemudian mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Konsep diri yang baik. Anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kemudian kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Artinya seperti ini. Ketika kita misalnya anak ada berbuat salah, kalau dia hukuman, kita suruh ke depan, kembalikan. Tapi kalau konsekuensi, kita panggil siswanya, kita tanya kenapa dia seperti itu, baru kita kasih konsekuensi. Nah, lanjut masuk kita selanjutnya. Ini ada identitas gagal, ini berbentuk hukuman. Ini yang disiplinnya, konsekuensinya, kemudian restitusinya. Kalau dia hukuman tadi, sesuatu yang menyakitkan. Kalau konsekuensi harus terjadi. Restitusinya dia merupakan pilihan. Tadi restitusi itu bagaimana siswa itu bisa menyesuaikan dengan diri dia sendiri. Nih. Kemudian selanjutnya, kalau tuntutan untuk dunia pendidikan sekarang, kita masing-masing guru dituntut untuk berbuat restitusi. Kalau konsekuensi ini netral. Kalau restitusi inilah yang mencerminkan budaya positif. Nanti saya akan tampilkan salah satu contoh yang saya buat untuk tugas demonstrasi kontekstual tentang segitiga restitusi yang harus kita implementasikan pada siswa-siswi kita. Memang mungkin sulit untuk mengimplementasikannya itu, tapi
Tapi itulah tuntutan kita sekarang. Kita tidak boleh menghukum, tetapi memberikan konsekuensi kepada siswa, memberikan pemahaman kepada siswa mengenai nilai-nilai kebajikan yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Lanjut masuk ke kebutuhan dasar dan dunia berkualitas. Semua aturan atau semua budaya positif kita tadi dipengaruhi oleh kebutuhan dasar dari peserta didik. Apa saja kebutuhan dasar yang ada peserta didik? Ini dia. Ada 5. Dan yang paling utama itu adalah bertahan hidup. Bertahan hidup itu maksudnya bertahan hidup itu seperti makan, minum. Nah, itu dia. Yang masuk ke dalam kebutuhan dasar, bertahan hidup. Kebutuhan pokok. Kemudian ada kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Lanjut. Kebutuhan bertahan hidup itu bersifat fisiologis. Artinya kita kalau untuk bisa bertahan hidup ada makan, minum, rumah, kesehatan. Kalau kita tidak sehat, apakah kita bisa bertahan hidup? Kan tidak bisa. Jadi kebutuhan itu lebih kepada, biasanya kalau kebutuhan bertahan hidup ini lebih ke orang tua peserta didik. Kemudian ada kasih sayang dan rasa diterima. Kasih sayang dan rasa diterima ini merupakan kebutuhan psikologis. Kebutuhan ini ingin disayang, ingin diperhatikan. Mungkin kalau untuk siswa-siswi kita itu mungkin agak kurang kebutuhan kasih sayang, ya, atau mungkin sebab ada 1-2 yang mungkin tidak, atau kemungkinan banyak semua. Itu rasanya kalau dia siswa-siswinya itu membuat aktivitas di luar sana itu, kita misalnya mengajar, kita menerangkan ini, dia ada aja mau ingin diperhatikan. Kemudian ada kebutuhan penguasaan. Kebutuhan penguasaan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu. Ini dia ingin diakui prestasinya atau diakui keterampilannya. Kan ada sesuatu seperti itu tuh. Dia mau dibilang aku hebat, aku ada yang seperti itu. Kemudian ada yang kebebasan, bebas maunya, ya kan? Bebas itu kebutuhan akan kemandirian, otonomi yang mengendalikan arah hidup seseorang. Kemudian ada yang kesenangan. Kesenangan ini yang mencari kesenangan. Kalau kita misalnya menerapkan kepada sesuatu, dia ada aja lari aja atau berkelahi aja. Kemudian apa yang dia punya? Kesenangan. Ini 5 kebutuhan dasar yang ada pada diri manusia atau diri kita peserta didik. Dari ke-5 ini, yang tugas kita sebagai guru yang mana? Ada berapa tugas kita di situ untuk kebutuhan ini? Kasih sayang, penguasaan,
kebebasan. Ada 4 yang harus kita tanamkan kepada peserta didik. Orang tua itu hanya bertahan hidup. Tetapi dampak seluruh semua itu harus bertahan hidup dulu. Baru bisa terpenuhi ke-4 kebutuhan dasar yang lain. Nih. Coba ini ada contohnya. Salah satu contohnya. Kebutuhan apa di sini yang perlu? Yang pertama, ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya, kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal kan aku suka dan senang bernyanyi. Kebutuhan apa di sini? Kesenangan. Oke, baik. Ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut yang baru. Perhatian atau kasih sayang? Iya, kasih sayang. Kemudian aku bosan, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja dengan ibu guru aja. Kebebasan, ya. Aku sebel, gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Kekuasaan. Apa? Kekuasaan. Penguasaan. Ya, oke. Kadang tanpa kita sadari ada sesuatu yang seperti itu, ya Bapak Ibu? Ada. Misalnya dia kayak kelas 8 lah, kita kasih contoh. Fatih. Atau ada di sama Bapak Ibu guru dia tenang. Misalnya dia mendengarkan gitu. Tetap dia cari perhatian. Ya. Dia selalu mencari kebebasan, kesenangan, ingin diperhatikan. Banyak dia ya. Kekuasaan ya juga. Kekuasaan. Semuanya. Bertahan hidup dan gak berarti. Bertahan hidup Kita yang tuanya. Oke, itu dia. Berarti kebutuhan dasar tadi ada 5, tapi yang paling penting utamanya adalah bertahan hidup. Nah, lanjut, masuk kita. Masih semangat Bapak Ibu? Oke. Masuk kita tentang 5 posisi kontrol kita sebagai guru. 5 posisi kontrol kita. Sekarang Bapak Ibu semua coba, kalau ditanya ketika melihat siswa apa ketika bersalah, saya akui saja. Kalau saya lebih sering mempraktekkan menghukum. Kalau saya, karena saya sebelumnya belum bisa mengaplikasikan yang sudah saya dapatkan. Lebih cuman sekarang saya belajar untuk tidak menghukum kembali lagi. Karena kita tahu sendiri hukuman itu tidak boleh. Ada 5 posisi kontrol seorang guru. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat pemantau, yang kelima manajer. Nanti Bapak Ibu nilai dari kelima-lima ini apa perbedaannya, dan coba lihat diri Bapak Ibu sendiri. Apakah Bapak Ibu sendiri sudah ada di dalam 5 posisi kontrol guru ini, atau kadang jadi ini, kadang jadi ini. Kadang kan kita ketika dengan siswa, bisa kita kadang sebagai penghukum, bisa kadang kita sebagai teman, bisa kita sebagai pemantau. Kita lihat, kalau dia penghukum, guru itu berbuat apa? Nih, menghardik, menunjuk-nunjuk,
menyakiti, menyindir. Itu dia kalau sebagai penghukum. Kalau membuat merasa bersalah, berceramah dan mengatakan seharusnya kamu seperti ini. Ibu kecewa dengan kamu. Kalau ada kata-kata seperti itu, berarti bapak ibu guru sedang berada di posisi membuat merasa bersalah. Kalau sebagai teman, membuatkan alasan untuk muridnya. Kalau pemantau, menghitung dan mengukur. Kalau manajer, mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Saya ada nih siswa nih, dia datang terlambat. Kalau dia menghardik itu seperti ini. Sini kamu, kenapa kamu terlambat? Itu salah satu contoh kan, hukum ke sini. Tapi kalau dia sebuah pembuat merasa, ditanya, kenapa kamu terlambat? Seharusnya kamu tidak boleh seperti ini, kamu harus gini. Itu pembuat bersalah. Kalau pemantau, pantau. Sekarang pukul berapa? Keyakinan sekolah kita berapa? Misalnya pukul 7.15. Sekarang jam berapa? 7.30, Bu. Berapa menit kamu terlambat? Itu sebagai pemantau. Kalau teman, hai bro, kenapa kamu terlambat? Dianggap dia seperti teman dia. Tuh. Kalau manajer baru diajukan pertanyaannya. Apa yang membuat kamu terlambat? Kenapa kamu terlambat? Bantu saya atau kayak mana? Terlambat bangun. Kenapa bisa kamu terlambat bangun? Itu dia. Tuh. Untuk kita sebagai guru, dituntutnya kita yang mana? Yang di manajer. Itu. Manajer. Kemudian guru berkata nih, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya rasakan. Itu kalau sebagai penghukum tadi. Kalau pembuat rasa bersalah, kamu seharusnya sudah tahu. Ibu lelah sekali memantau itu. Kalau bagi yang misalnya guru piket kan, itu pembuat rasa bersalah. Kalau sebagai teman, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat, ibu pernah membantu kamu. Itu sebagai teman. Kalau pemantau, apa peraturannya? Ditanyakan kembali peraturan-peraturan yang sudah ada. Kalau dia manajer, apa yang kita yakini? Apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki kesalahan kamu? Kalau manajer itu lebih ke diri si pembuat salah. Kalau hasil dari kelima posisi kontrol itu, kalau dia penghukum, memberontak, menyalahkan orang lain, kemudian bisa berbuat bohong ujung-ujungnya. Kalau dia setiap hari terlambat, pasti kan ujungnya dia membuat bohong. Kalau pembuat rasa bersalah, menyembunyikan, menyangkal, berbohong juga. Kalau dia teman, ketergantungan. Kalau kita menganggap anak murid itu seperti teman, maka dia akan ketergantungan dengan abang itu, ibu tuh yang pikir aman aku itu di tempat kawan awak, gitu pikiran siswa. Kalau pemantau, menyesuaikan diri bila diawasi. Kalau pemantau, kalau adalah pemantaunya sama seperti saya gotong royong. Kalau dia dipantau, baru anak itu mau bekerja. Kalau tidak, mereka tidak mau. Kalau manajer, ini yang menguatkan kepribadi siswa. Ini yang diharapkan tadi. Kita berada di posisi manajer. Jadi sekarang lihat diri ibu, bapak ibu sendiri. Boleh di posisi mana? Apakah posisi penghukum, membuat merasa bersalah, teman, pemantau, kemudian manajer?
Lanjut. Masuk kita yang terakhir mengenai segitiga restitusi. Ini yang untuk terakhir pada budaya positif. Apa itu segitiga restitusi? Ini dia. Segitiga restitusi itu adalah segitiga yang harus kita lakukan untuk menyelesaikan anak yang bermasalah, tidak dengan hukuman. Apa langkah-langkahnya yang harus kita lakukan? Yang pertama, validasi tindakan yang salah. Kemudian bentuk pertanyaannya seperti apa? Iya, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lain efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Itu bentuk salah satu contohnya. Kemudian menanyakan keyakinan anak beserta anak itu. Kita tanyakan kembali, apa nilai-nilai kebajikan yang telah kita sepakati pada keyakinan kelas. Kemudian kita tanya anak, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, itu berada pada langkah menanyakan keyakinan. Kemudian menstabilkan identitas. Setelah kita tanyakan kesalahan anak tadi, kita tanyakan keyakinan anak tadi, baru kita stabilkan kembali diri dia. Setiap orang pasti memiliki punya kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang melakukan kesalahan. Jadi ketika ada anak yang berkasus atau yang melakukan kesalahan, kita tanyakan kenapa dia melakukan itu, apa yang sebenarnya terjadi, apa keyakinan kelas, apakah yang dilakukannya itu termasuk ke dalam keyakinan kelas. Kemudian kita stabilkan dia kembali. Baru kita tanya dia, apa yang bisa dia lakukan untuk memperbaiki kesalahan dia tuh. Tuh, segitiga restitusi. Apakah kita pernah membuat atau menghadapi siswa-siswi yang seperti itu? Pasti banyak tuh dalam sekolah kita kasus-kasus kan. Jadi yang diharapkan untuk kita perbaiki itu di segitiga restitusinya. Ketika kita memperbaiki atau menangani kasus anak. Oke, Bapak Ibu, ini ada satu tugas ini aja kita baca, nanti baru kita apakan apa kesimpulan dari percakapan ini. Baik, dengan tadi berarti segitiga restitusi itu ada yang validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan, kemudian menstabilkan identitas. Itu yang diharapkan untuk kita perbaiki untuk kedepannya. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Oke, baik Bu Rini. Kalau bisa jawab, saya jawab. Kalau tidak, jadi tugas untuk saya pribadi. Ini untuk kita semua, ya. Kita semua. Salah satu contoh dari kesimpulan yang telah Ibu jelaskan tadi, kita semua kan guru piket. Setiap piket, kita pasti menemukan anak yang terlambat. Dan kita pasti menyuruh mereka, salah satu contohnya adalah dengan membersihkan lingkungan sekolah.
sebenarnya kita semua mungkin masing-masing pribadi kita bukan hanya hukuman yang kita berikan, mungkin kita restitusi itu sudah ada kita laksanakan kan, tapi si anak mohon maaf terpaksa menyebut salah satu contoh anak itu anak kita Vivi itu kan terlambat hampir setiap hari sampai 5 menit atau 10 menit. Bukan tidak kita tanyakan, bukan tidak restitusi itu, bukan tidak kita terangkan, kita tanyakan apa alasannya yang terus menerus seperti itu. Nah kalau begitu mulai hari besok kena itu apa kita tidak boleh lagi menyuruh anak menyampaikan itu kesimpulannya, menyuruh anak membersihkan dengan hukuman-hukuman seperti itu. Saya berikan Bapak memberi penjelasan seperti apalah menghadapi anak yang seperti itu. Kalau kita yang sedang akan ini berarti tidak boleh lagi menyuruh anak apa, tidak boleh lagi menyuruh anak menyampaikan. Karena bagi diri anak itu adalah hukuman, ya kan? Kalau saya nanti disuruh nyambut, saya sendiri pribadi sampai pernah bilang gini kalau anak terlambat, kalau saya terlambat, kamu apa ibu suruh nyapu ya, nah tolong bersihkan bagian dapur. Kalau kamu terlambat terus, ibu alhamdulillah ibu bersih dapur ibu bilang, tapi kamu yang terlambat tuh kamu yang rugi, pelajaran kamu ketinggalan, kami juga capek, itu pernah saya laksanakan. Tapi mereka ya mungkin kondisi lingkungan di rumahnya atau kita kan ya memang dengan alasannya seperti itu, mengantar adiknya lah dulu orang tuanya baru bisa ngantar dia gitu. Nanti saya bilang kalian yang cepat bangun nak, dia nanti yang mengantar lebih cepat ya, dengan kondisi rumah tangga masing-masing tadi ya. Jadi bagaimana menghadapi seperti itu kan? Dan bagaimana kita semua guru yang ada di sini mulai besok pagi tidak ada hukuman seperti itu. Apakah kita mampu? Karena kondisi anak kita yang seperti ini, mohon maaf, kondisi anak kita semuanya kita tahu seperti apa, dan latar belakang mereka pun masing-masing juga seperti apa. Karena kalau prakteknya mungkin kita bisa praktekkan masing-masing tentang restitusi itu, cuman di lapangan ini kejadian bisa. Oke, baik. Dia tidak semestinya kita menghilangkan hukuman itu, Bu. Tetapi ada misalnya tuh kalau misalnya dalam piket tidak bisa juga dihindari, ya tidak apa-apa berlaku. Tetapi di lain, misalnya kayak dalam tidak mengerjakan PR, kita suruh ini deh. Memang ya mungkin kita dengan kondisi siswa memang saya akui juga itu kan yang mendasarinya tadi di kebutuhan dasar manusia tadi. Utamanya dia, apakah dia mungkin di situ kurang dengan kasih sayang, atau kalau memang 100% hilang dengan hukuman itu, ya tidak juga gitu. Tapi kita selalu memberikan pemahaman kepada sama yang kayak ibu ini contohkan tadi. Kalau kamu disuruh membersihkan labor ini, kamu yang ketinggalan pelajaran. Memang tergantung ke diri anak. Kita berusaha agar anak itu tidak terlambat dengan adanya yang harus kita lakukan tadi dengan segitiga restitusi tadi, dengan menanyakan tindakan dia. Memang ya saya akui, memang Pipi anaknya tadi memang hampir bisa dikatakan setiap hari terlambat. Mungkin itu dipengaruhi memang dari kebutuhan dasar mereka. Untuk kita menghindarinya dihukum secara total, tidak dihukum lagi, itu akan membuat anak semakin tidak akan menaati aturan disiplin. Tapi mungkin kita berikan pemahaman, kita ke sekolah ini pukul berapa, apa yang harus kita lakukan, ya menanyakan keyakinan kelas kita yang sudah kita buat, ya seperti itu. Memang di setiap sekolah pun mungkin tidak juga menghilangkan hukuman itu, masih ada juga hukuman itu. Makanya tadi kita lihat posisi kontrol kita itu yang di mana. Tidak semuanya kita harus posisi manajer, cuman kita dituntut untuk di posisi manajernya sebaiknya. Kalau tidak bisa
Seperti kasusnya Bu Rini, hukuman kita kasih tapi dia tidak berubah tuh, besoknya terlambat. Besok kita panggil orang tuanya, surat ke orang tuanya, itu kan belum kita lakukan kan? Nah, besok kita surat ke orang tua lagi Bu Rini. Siapa orang tuanya? Ya, panggil orang tuanya, anak-anak yang terlambat tetapi tidak ada berkurangnya, masih tetap tuh. Masih anak yang sama. Masih anak yang sama kayak Rafa. Jadi mulai besok kita surat ke orang tuanya, bicara kita lagi, memberitahu orang tuanya terlambat terus mengapa pasti sebabnya. Kalau memang masih antara adiknya, tentu dia harus lebih cepat lagi mas kata. Lebih cepat lagi bang. Begitu kan? Iya, memang ada berubahnya. Caranya Pak surat ke orang tuanya, panggil orang tuanya. Tengok besok, apa terlambatnya besok. Kalau tidak terlambat besok, sekali dulu. Tapi kalau terlambat, Berapa itu seminggu? alasannya yang sampai terus cari. Alasannya Ibunya punya kelas 9 kan? Setengah jam. Ya, itu aja itu solusinya. Udah. Orang tua. Mungkin itu ada tambahan dari Ibu Kepala. Berarti kita mengadakan parenting dengan orang tua, itu mungkin jadinya. Mungkin itu yang hanya dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Bapak Ibu semua. Bukan maksud untuk menggurui Bapak Ibu semua, cuma inilah tuntunan harus kita lalui untuk memperbaiki perubahan pendidikan kita. Artinya kita harus mulai memperlakukan budaya positif di sekolah kita masing-masing. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Akhirul kalam saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.